ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres, karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Diam-diam Jokowi restui duet maut Ganjar Mahfud. Belak-belakan Mahfud MD bocorkan izin presiden lanjutkan kepemimpinan bersama Ganjar. Nggak pakai kardus kayak jenderal sebelah. Mantap! Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil, diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu, karena memang di undang-undang tidak ada harus ini. Tetapi saya berkomunikasi dalam arti sebagai etik. Oleh sebab itu hari ini juga saya ngirim surat kepada beliau bahwa hari ini saya menandatangani surat surat dan sudah selesai menandatangani perjanjian untuk saya dicalonkan sebagai ini. Dan sudah itu ya biasa. Dan perasaan saya sih lama ini Pak Jokowi dengan saya baik-baik aja tuh. Meskipun orang bilang itu mendukung si Erik, mendukung siapa, dengan kan saya sering disebut juga oleh beliau kan kalau pidato-pidato itu. Tetapi saya tidak mau minta, Pak tolong saya enggak, saya menghindar. Saya sudah, kalau saya mau jadi tidak boleh karena saya minta. Saya yakin bahwa Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi dengan rakyat, saya melihat, saya bolak-balik nggak tahu ribuan kali saya dengan beliau. Dan rakyat juga enak, renyah. Dan rakyat saya ini bertakwa kepada negara. Jadi Pak Mahfud ini sosok yang lengkap dan orang juga tahu karakter, integritas, kemampuan akademiknya. Jadi ketika dia berdampingan dengan Ganjar Pranowo, orang kemudian tepuk tangan dan mengatakan ini pasangan ideal. Ganjar memang sejak dulu itu adalah salah seorang pejabat yang sangat konsisten untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, anti intoleransi, menjunjung pluralisme dalam pemerintahannya. Dan nafas yang sama, nafas yang senada kita juga kenal, yang sejak dulu dipraktekkan oleh Pak Mahfud MD. Dia jelas. Presiden Joko Widodo menyetujui permohonan Menko Polhukam Mahfud MD untuk maju sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Permohonan itu sebelumnya disampaikan Mahfud melalui surat yang dilayangkan Rabu 18 Oktober. Usai Mahfud secara resmi diumumkan sebagai cawapres. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Presiden Jokowi langsung menyetujui permohonan Menko Polhukam untuk dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai cawapres di Pilpres 2024. Presiden Jokowi bahkan juga memberikan izin cuti kepada Mahfud MD pada 19 Oktober untuk melaksanakan pendaftaran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Persetujuan ini diberikan Presiden merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian sesuai arahan Kepala Negara, surat persetujuan dari Presiden telah diproses secara administratif oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Sedangkan permohonan Mahfud MD untuk menghadap Presiden akan dijadwalkan setelah Presiden kembali ke tanah air dari kunjungan kerja ke Beijing dan Riyadh. Sebelumnya, Ari Dwi Payana mengungkapkan
bahwasanya Mahfud MD telah mengirimkan 3 surat untuk Presiden Jokowi. Ketiganya terdiri dari surat permohonan persetujuan untuk mendaftar sebagai cawapres tanggal surat 18 Oktober, surat permohonan persetujuan cuti pada 19 Oktober, tanggal surat 18 Oktober, serta permohonan menghadap Presiden untuk melaporkan menjadi cawapres. Adapun Mahfud MD telah resmi ditunjuk sebagai baca pres Ganjar Pranowo. Pengumuman disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Kabar ini tentu menjadi kabar baik sekaligus tanda-tanda direstuinya pasangan Ganjar Mahfud oleh Presiden Jokowi. Mahfud MD telah dideklarasikan sebagai cawapres Ganjar, juga mengaku dan yakin 1000% tidak bayar sepeser pun untuk jadi cawapres Ganjar. Karena menurutnya, dulu ramai isunya kalau tidak punya uang nggak bisa jadi bacawapres, nggak bisa jadi capres, harus nyetor ke pimpinan partai, dan lain sebagainya. Mahfud mengakui sepeser pun dia tidak mengeluarkan. Mahfud pun mengatakan selama ini ia juga tidak pernah mengejar-ngejar survei atau membuat baliho terkait hal tersebut. Ia meyakini PDIP dan partai-partai koalisinya memang memilihnya berdasarkan kualitas bukan yang lain. Baginya, penunjukan dirinya sebagai bacawapres Ganjar merupakan kejutan tersendiri karena Mahfud tidak ditanya soal uang kampanyenya dan bagaimana uang saksinya. Terkait hal ini, pegiat media sosial yang merupakan pendukung Ganjar, yaitu Denny Siregar, menyenggol politisi Demokrat. Melalui cuitannya di akun Twitter, Denny Siregar menyenggol politisi Demokrat Andi Arief. Di mana dalam cuitannya tersebut, Denny Siregar mengunggah foto Mahfud dengan caption yang menandai Andi Arief dengan narasi tidak ada kardus-kardusan. Cuitan tersebut bak menyenggol Andi Arief yang pernah menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kardus pada 2018. Jadi inilah mengapa Ganjar Mahfud MD menjadi pilihan terbaik bagi rakyat dan bangsa. Maka dari itu sudah tepat jika Presiden Jokowi merestui dan memuluskan jalan Mahfud menjadi cawapres Ganjar. Ini akan menjadi pasangan calon yang bisa melanjutkan kinerja Presiden Jokowi dan membawa Indonesia menjadi negara maju di 2045. Bagaimana menurut Anda? Nah, mengapa hanya Pak Jokowi yang dulu berani mengusungnya? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, bagi masyarakat termasuk Begawan. Apakah teman-teman sepandangan dengan saya, Indonesia membutuhkan Pak Mahfud? Mahfud MD sah cawapres Ganjar bikin kubu sebelah ngeri dan gentar menuju Indonesia emas gaspol GoFood. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Nah, komitmen beliau untuk negara ini tidak pernah surut. Tahun 2014 beliau itu dukung Pak Prabowo. Enggak apa-apa. Tapi di tahun 2019 gantian mendukung Pak Jokowi. Nah, meski bakal sebagai calon wakil presiden, Pak Mahfud tahu apa yang membatalkannya, itu tahu tuh, paham dia itu. Dan dengan penjelasan Pak Jokowi ke Pak Mahfud, respon Pak Mahfud ketika dijelaskan pembatalan langsung bilang, jika berada di posisi Pak Jokowi, beliau juga akan melakukan hal yang sama. Masuk sebagai Menko Polhukam pada periode kedua Pak Jokowi, yang beruntung bukan hanya pemerintah atau kabinetnya saja. Kita ini masyarakat, termasuk Begawan ini, rakyat Indonesia merasa bersyukur. Siapa menteri yang berani pasang badan membongkar banyak hal, kasus-kasus yang ada di Indonesia, kasus besar itu, yang bagi publik bisa dianggap kemustahilan, sangat tidak mungkin, tapi bisa dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Nah coba, siapa yang ngejar-ngejar para pengemplang BLBI? Uangnya banyak itu, dikejar-kejar sama Pak Mahfud untuk mengembalikan duit itu ke pemerintah. Presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Yang penting diingat oleh koalisi perubahan, Pak Mahfud tidak tertarik dengan kalian semua. Jangan dikira tawaran duniawi bakal mengganggu dirinya. Di negara kita, memang sudah semakin sedikit orang-orang yang memiliki integritas sekuat Pak Mahfud. Rupanya koalisi perubahan itu pernah merayu Pak Mahfud jadi cawapresnya Pak Anies. Tapi tentu saja ditolak. Kita tahu kenapa Pak Mahfud menolak
integritas dan dedikasi beliau jadi dasar. Tidak akan bakal mau bersama-sama berjuang dan memenangkan Pak Anies. Dulu Pak Mahfud memang seorang politisi, namun sekarang lebih banyak berposisi sebagai teknokrat. Dan setidaknya 4 tahun terakhir sebagai Menko Polhukam, kinerja Pak Mahfud sudah jelas banyak direspon masyarakat dengan positif. Secara matematis, jika mampu mengajak Pak Mahfud, bukan hanya elektabilitasnya yang akan terdongkrak, tapi penambahan suara juga akan terjadi secara signifikan. Teka-teki cawapres Ganjar Pranowo akhirnya terjawab. Nama Menko Polhukam Mahfud MD resmi diumumkan sebagai cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Pengumuman nama Mahfud MD disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober. Benar-benar duet yang pasti menang untuk Indonesia Emas. Inilah kalimat yang saya aturkan untuk menyambut deklarasi Ganjar Mahfud menjadi pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Meskipun memang beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa nama yang menjadi favorit dan cocok berpasangan dengan Ganjar. Dan akhirnya nama Mahfud MD lah yang kini sah diusung menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Mahfud MD bukan orang kemarin sore, bukan anak bawang dalam dunia politik. Pengalamannya lengkap dari A sampai Z, panjang seperti gerbong kereta api. Ia adalah salah satu pakar hukum tata negara yang kredibel. Jangan dibandingkan dengan Refli Harun yang juga pakar hukum tata negara, tapi beda jauh dengan Mahfud MD. Mahfud MD pernah menjadi dosen, pernah jadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Menko Polhukam, pernah menjabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Duet Ganjar Mahfud, duet ini bakal menjadi duet maut, saling melengkapi, saling mendorong. Sosok Menko Polhukam satu ini dinilai mempunyai banyak kelebihan sehingga layak dijadikan cawapres Ganjar. Pertama, Mahfud MD dapat mendongkrak elektoral Ganjar di Pilpres 2024 dari kalangan milenial. Saat ini, data pemilih milenial mencapai 61% dari total pemilih dan lebih dari 70% pemilih milenial melek digital dan memiliki akses untuk mencari track record orang yang akan mereka pilih. Sejauh ini, Mahfud MD menjadi sosok yang kuat bagi anak muda karena unggul di media sosial, komunikasi politik, kinerja, dan isu-isu. Saya kira dari aspek popularitas dan tren preferensi cukup tinggi. Mahfud MD memiliki magnet atau daya tarik yang kuat bagi pemilih mendatang yang menginginkan penegakan hukum dan pemberantasan kriminalitas, baik white collar crime atau blue collar crime. Meski secara usia bukan lagi milenial, namun Mahfud MD bisa masuk ke segmentasi itu tanpa khawatir dan tanpa polesan. Duduk persoalan hukum dan bisa memberikan solusi bagi problem yang selama ini menjadi pembicaraan anak muda. Kedua, Mahfud MD menjembatani Ganjar dengan para pemilih dari kalangan Nahdliyin. Apalagi PBNU sudah menegaskan jika NU tidak bermain politik, maka kesempatan Mahfud sangatlah terbuka lebar. Ketiga, aktifnya Mahfud MD di dunia digital membuatnya lebih mudah berkolaborasi dengan Ganjar yang selama ini juga aktif di dunia digital. Media sosial sebagai produk teknologi mampu menyampaikan banyak hal dengan cepat dan jangkauannya sangat luas. Mahfud MD sering bercuit tentang beberapa masalah hukum, satu kasus atau peristiwa terkini yang terjadi. Cuitannya mampu memberikan penerangan, penjelasan kepada halayak sehingga tahu tentang hukum tertentu. Keempat, Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang bersih, ahli hukum dan berani dalam penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Peristiwa Mahfud MD dikeroyok oleh anggota DPR sempat viral karena Mahfud mampu membalikan keadaan bahkan membuat para anggota dewan panas dingin. Anggota dewan selama ini mempunyai image yang kurang baik. Banyak di antaranya yang melakukan korupsi, jarang hadir waktu sidang, mengantuk bahkan tidur ketika sidang dan lain sebagainya. Tapi ketika melakukan rapat dengar pendapat, mereka seolah menjadi seorang yang paling benar. Menyerang pihak yang datang seolah mereka pasti bersalah. Publik sering jengkel dengan hal ini, sehingga sosok Mahfud MD sering dijadikan panutan dalam proses penegakan hukum. Mantap bukan? Siap-siap saja bakal banyak yang kebakaran jenggot sampai merembes ke rambut kepala dan bulu ketiak. Sudah saatnya negara ini dipimpin oleh dua pemimpin yang benar-benar mumpuni. Dua orang yang paham masalah negara dan berpengalaman. Jauh lebih baik ketimbang presiden yang cawapresnya cuma kayak
pelampiasan saja. You know what I mean? Bagaimana menurut Anda?